semuanya. Shalom. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan doa yang dipimpin oleh Lexti, kita menaikkan satu penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan lebih dari hidup dan tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah yang besar dalam hidup kami. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapilah setiap kami supaya kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya menjadi pendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Pak Chandra akan menyampaikan satu tema yang sudah tidak asing, ya, permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 akan Bapak bacakan buat kita semua. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada pepatah kuno yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya bahwa Alkitab juga mendukung bahwa pengetahuan itu penting. Salah satu contoh pengetahuan itu penting bagaimana Alkitab ditulis dalam bentuk sekarang tulisan kertas, buku yang bisa, ya, saudara-saudari bisa lihat, itu ditulis dengan tinta dan bahannya jauh lebih baik, berbeda dengan zaman dahulu kala ditulis di dalam daun, ditulis dalam kulit binatang sebagai bentuk tulisan bukti bahwa pernah firman Allah diserukan dan ditulis oleh para penulis kitab suci. Ya, di ayat yang ke-7 bahwa permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan.
Saya yakin bahwa takut akan Tuhan bukan sekedar kita pergi ke gereja lalu ya tidak melakukan apa-apa, ya pokoknya ke gereja berbuat baik. Tapi takut akan Tuhan itu contoh kecilnya. Tetapi takut akan Tuhan itu bukan takut ketika lihat wewe gombel, nenek sihir di film-film ya, suster ngesot dan lain sebagainya. Kalau pergi kuburan di tempat yang gelap, waduh ketakutan dan merinding. Takut akan Tuhan itu gemetar itu bukan berarti kayak kesetrum, bukan. Tapi ketika kita berjumpa dengan pribadi yang kudus itu, hati kita tuh hancur, hati kita bersyukur, hancur lebur, bukan hancur lebur berkeping-keping, tapi wow bisa ketemu Tuhan. Jadi menghormat, respect artinya. Jadi takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Bukan pada saat kita di gereja, bukan pada saat kita berdoa, ya kita berdoa dengan lipat tangan, ya kita dengar firman Tuhan dengan duduk diam dan rapi. Tapi takut akan Tuhan itu respect. Dimanapun kita bisa respect. Ini baru awal takut akan Allah, takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk memperoleh hikmat dan didikan, kita harus mencari ilmu. Sekali lagi, takut akan Tuhan bukan takut ya melihat seorang yang sangat seram ya, tetapi Tuhan itu baik. Takut akan Tuhan ialah permulaan dari pengetahuan. Itu sebabnya rajin-rajinlah belajar ya. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, baru awal. Setelah kita punya pengetahuan itu kita aplikasikan kepada semua banyak orang. Buah pengetahuan itu bisa dinikmati, diaplikasi, orang diberkati, bangsa diberkati, papa mama diberkati, dan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak bacakan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, mari kita belajar setinggi-tingginya, ya, menggali pengetahuan sedalam-dalamnya supaya kita mendapat hikmat dan didikan dari Allah. Mari kita turunkan kepala sekali lagi, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang makasih, Engkau sumber pengetahuan kami, Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmat, bahkan dengan manajemen yang Engkau buat selama 6 hari dan hari ke-7 Engkau menguruskan hari Sabat. Hari ini kami bersyukur bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ampuni segala pelanggaran kami kalau mungkin kami kurang rajin di dalam belajar. Tetapi hari kami sadarkan ketika kami rajin belajar baru awal dari pengetahuan. Sehingga ketika kami sudah menghargai waktu kami untuk belajar, Engkau akan melimpahkan kami hikmat dan didikan dalam setiap perjalanan kami. Berkati setiap kami yang hadir hari ini, anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu, boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Hamba-Mu berdoa untuk yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan, semangat untuk cakap menanggung setiap masalah yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.